Bismillahirrahmanirrahim. Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah pernah berkata, jika engkau ingin melihat masa depan sebuah negara, lihatlah pemuda-pemudinya pada hari ini. Pemuda atau pemudi, salah satu tonggak dan tolak ukur kemajuan peradaban. Jika ingin menengok masa depan Islam, maka lihatlah generasi muda Islam pada hari ini. Lihatlah peran mereka di dalam masyarakat saat ini. Bagaimana mereka berinteraksi, bagaimana mereka berjuang di jalan dakwah, dan bagaimana adab dan akhlak mereka kepada masyarakat. Apakah sudah sesuai dengan generasi muda di zaman Rasulullah SAW? Wallahu a'lam. Ada beberapa generasi atau para pemuda yang berada di sekeliling Rasulullah SAW yang cukup jadi inspirasi bagi pemuda-pemuda pada hari ini. Pertama, Usamah bin Zaid. Pada usia 18 tahun, dia memimpin pasukan yang anggotanya adalah para pembesar-pembesar sahabat seperti Abu Bakar dan Umar untuk menghadapi pasukan terbesar dan terkuat di masa itu. 2. Sa'ad bin Abi Waqqas. Pada saat beliau usia 17 tahun, yang pertama kali melontarkan anak panah di jalan Allah, termasuk dari 6 orang ahlu syura. 3. Al-Arqam bin Abil Arqam. Pada saat usia 16 tahun, menjadikan rumahnya sebagai markas dakwah Rasulullah SAW selama 13 tahun berturut-turut. 4. Zubair bin Awam. Saat beliau usia 15 tahun, yang pertama kali menghuluskan pedang di jalan Allah, diakui oleh Rasulullah SAW sebagai hawarinya beliau. 5. Zaid bin Thabit. Pada saat usia beliau 13 tahun, penulis wahyu dalam 17 malam mampu menguasai bahasa Suryani sehingga menjadi penterjemah Rasulullah SAW. Hafal kitabullah dan ikut serta dalam kodifikasi Al-Quran. 6. Attab bin Usaid. Usia 18 tahun, diangkat oleh Rasulullah SAW sebagai gubernur Mekah pada umur tersebut. 7. Mu'adz bin Amr bin Jamuh. Usia 13 tahun. Dan Muawiyah bin Afra, usia 14 tahun. Kedua pemuda inilah yang membunuh Abu Jahal, jenderal kaum musyrikin pada saat perang Badar. 8. Tolhah bin Ubaidullah. Usia 16 tahun. Orang Arab yang paling mulia, berbaiat untuk mati demi Rasulullah SAW pada perang Uhud dan menjadikan dirinya sebagai tameng bagi Nabi SAW. 9. Muhammad Al-Fatih. Usia 22 tahun, beliau menaklukkan Konstantinopel, ibu kota Bizantium, pada saat para jenderal agung merasa putus asa. 10. Abdurrahman An-Nasir. Usia 21 tahun. Pada masanya Andalusia mencapai puncak keemasannya, dia mampu menganulir berbagai pertikaian dan membuat kebangkitan sains yang tiada duanya. 11. Muhammad Al-Qasim. 17 tahun. Menaklukkan India sebagai seorang jenderal agung pada masanya. Itulah beberapa
gambaran para pemuda. Yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana meneladani sikap generasi muda di zaman Rasulullah SAW agar menjadi akhlak dan kepribadian generasi muda sekarang. Marilah bersemangat untuk terus menjadi lebih baik. Marilah bersama menjadi pemuda kebanggaan Rasulullah SAW. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Rabb-Nya, pemuda-pemuda yang beriman taat kepada Allah, dan mereka senantiasa ditambah hidayah juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.